Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP almarhum Dr. Rio Nanda Pratama menuntut perusahaan produsen pesawat Boeing asal Amerika Serikat. Pihak keluarga menuding pesawat Boeing tipe 737 MAX 8 memiliki desain yang tidak aman. Boeing 737 MAX 8 adalah tipe pesawat yang sama dengan pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada tanggal 29 Oktober lalu. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Ruth Hana Simatupang, pakar hukum penerbangan. Bu Ruth, selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Apakah tuntutan ini menjadi sebuah keharusan dan apa pentingnya tuntutan ini, Bu, bagi penyelidikan kasus? Iya, kalau dibilang keharusan itu tergantung para pihak ya. Apakah para pihak ini merasa sangat dirugikan, kemudian baru menuntut. Tapi kalau lihat dari kasus ini, saya pikir memang seharusnya sudah ada pihak-pihak yang pertama kali terjadi, kemudian sudah mendengar berbagai kasus yang terjadi di kecelakaan terhadap pesawat Boeing, itu seharusnya sudah lebih cepat mengajukan itu. Pengajuan tuntutan ini bisa saja tidak hanya dari dokter Rio, tapi dari anggota keluarga yang lain. Oke. Termasuk dari pilotnya juga, termasuk dari pemerintah kita juga bisa aja. Apa pentingnya, Bu, bagi proses penyelidikan dan juga proses ganti rugi begitu bagi korban? Oke. Kalau ganti ruginya mungkin tidak begitu terlalu disoroti dalam hal ini ya, karena kalau dunia penerbangan bila terjadi tuntutan itu selalu utamanya atau ujungnya adalah perbaikan terhadap sistem si penerbangan itu sendiri. Nah, kalau untuk ganti rugi itu lebih kepada rasa keadilan, bukan rasa menciderai si hukum penerbangan itu sendiri yang memberikan, yang berusaha memberikan perlindungan, terutama terhadap sistem keselamatan yang dibuat sedemikian rupa oleh teknologi penerbangan supaya tidak terjadi kecelakaan. Baik, ini adalah pelajaran berarti untuk perusahaan yang memproduksi. Tapi tuntutan ini adalah melawan raksasa aviasi dunia begitu. Ada sejarah tidak di masa lalu di mana gugatan privat seperti ini menang melawan aviasi besar? Ya, saya belum pernah dengar memang ada yang menang, tetapi pernah Indonesia pun pernah mengajukan kepada Boeing untuk merubah salah satu sistem atau peletakan dari satu knopnya dia ya di kokpit supaya tidak ditempatkan di situ supaya tidak terjadi anomali seperti yang kemarin terjadi di PKLKP itu. Ini artinya kansnya sebenarnya juga tidak terlalu besar. Di masa-masa lalu pun juga tidak ada sejarah bahwa menang melawan raksasa aviasi. Ini artinya kans dari keluarga Dr. Rio pun kecil, Bu? Enggak juga. Kalau kita sudah bisa memastikan atau kita bisa menemukan ini adalah indikasi kelalaian dari pihak manufacturer, pabrikan, itu bisa menuntut mereka dan itu bisa menjatuhkan mereka untuk mereka harus membayar ganti rugi dan memperbaiki desain mereka. Asosiasi pilot di American Airlines kemudian Lion Air juga mengatakan bahwa tidak ada manual, tidak ada pelatihan terkait dengan pengoperasian 737 MAX 8 ini. Tapi Boeing mengatakan dengan penuh percaya diri bahwa ini adalah pesawat aman. Tercanggih, begitu. Betul. Dan ini pesawat baru dibeli, baru datang, baru bulan Agustus. Di mana sebenarnya letak kemudian celah kesalahan ini? Ya, itu tadi pelatihan memang ya, karena setiap jenis pesawat itu setiap orang yang akan terlibat di dalam pesawat itu, baik si pilotnya maupun teknisinya maupun orang-orang di ground handlingnya itu harus memahami dan harus memiliki kayak SIM-nya, license untuk bisa terlibat di dalam operasional si pesawat dengan jenis MAX 8 ini. Jadi tidak semua orang, walaupun dia punya license sebagai teknisi, tidak semua orang bisa memahami si pesawat ini. Nah, kalau misalnya si Boeing tidak mengeluarkan dan tidak mensosialisasikan advisory mereka, ya ini yang terjadi. Kemarin itu kan nose dive itu gara-gara itu, karena katanya ya, kalau yang saya lihat memang dari advisory yang di circular yang harus diedarkan dan harus dipelajari serta diketahui oleh para pilot itu kalau manual dia akan menyebabkan nose dive. Nah, ini yang
kenapa begitu? Katanya tercanggih. Seharusnya kalau dia memang pesawat Boeing ini kan selalu terkenalnya membuat sistem pengemudian dengan 2 cara, dengan digitalize dan juga manual. Jadi kalau digitalnya dia mengalami kerusakan, secara manual harus bisa dikendalikan. Dan ini tidak bisa dikendalikan. Dan ini tidak bisa dikendalikan. Ketika terbang manual justru malah no iya, slave. ini sangat mengejutkan buat kami ya yang sudah biasa bergerak di penerbangan. Kok ada teknologi apa ini? Kok bisa sampai salah perhitungan seperti itu? Investigasi sementara dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ruth mengarah pada kesalahan teknis ataupun kesalahan desain dari pesawat. Tapi adakah jawaban untuk mereka yang bertanya, kenapa yang dituntut adalah produsennya, bukan maskapainya, Bu? Oke, maskapai ini kan hanya membeli produk. Nah, produknya ini kan bisa saja ada kerusakan yang tersembunyi atau disembunyikan. Ada kerusakan tersembunyi atau disembunyikan? Iya. Nah, ini yang harus diketahui dulu oleh KNKT dan juga kalau saya mengusulkan sebaiknya juga kepolisian terlibat dalam hal ini supaya bisa mengetahui secara persis apakah si pesawat ini memang mengalami kerusakan karena pemakaian atau memang rusaknya sudah ada sebelum dipakai. Atau malah sebelum dijual. Apa malah justru perawatan? Ya bisa, semua kemungkinan terjadi. Tapi fakta bahwa KNKT mengatakan bahwa sudah rusak 4 kali untuk penunjuk kecepatan dari PKLKP ini. Apakah ini juga mengarah ke apalagi perawatan, ada ini Bu? itu, ya apalagi ada kendala dan ada analisis sementara seperti itu ya dari KNKT yang mengatakan sudah mengalami 4 kali kesalahan yang sama di alat yang sama. Seharusnya sebenarnya pihak penyelidikan dari pihak kepolisian juga sudah bisa terlibat untuk mengetahui apakah ujungnya ini kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga pidana umum masuk dan pidana internasional juga bisa masuk, perdata internasional juga masuk, bisa saja. Baik, ini artinya semua pihak yang menginvestigasi juga harus membuka mata dan juga harus transparan. Transparan, juga horizon lebar-lebar, bisa saja di pabrikan, bisa saja di perawatan, begitu. Bu, kalau misalnya tadi Ibu mengatakan belum ada sejarah dari kasus-kasus yang menang dengan aviasi raksasa begitu, Bu. Lantas kalau misalnya saja Rio tidak berdiri sendiri, keluarga-keluarga secara bersama-sama melakukan tuntutan ke Illinois dan juga ke pemerintah Indonesia untuk memperbaiki otoritas ataupun misalnya teknis penerbangan di Indonesia, apakah akan ada yang berubah nantinya? Kemungkinan besar, ya. Penerbangan kita. Kemungkinan besar, ya. Karena kita juga pernah ikut ya dalam hal ini orang Indonesia ikut mengajukan gugatan kepada Boeing untuk kasus MH390 yang hilang. Itu juga kan hilangnya setelah lepas landas belum sampai 1 jam, sampai sekarang belum diketahui di mana dan hilangnya bagaimana, rusaknya bagaimana. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Boeing, something wrong with Boeing gitu loh. Nah, ini saya juga pertama kali juga sudah mengatakan, masa pesawat baru 800 jam terbang dan baru 2 bulan dioperasikan, walaupun sebanyak-banyaknya dia terbang, karena memang pesawat diciptakan untuk banyak terbang, kok sudah rusak dengan hal yang fatal. Iya, fatal dan penyebabnya mungkin sangat sepele. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi Bu Ruth setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Dialog Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Bu Ruth, Boeing baru memberikan surat edaran kepada konsumennya 737 MAX 8 setelah kecelakaan Lion Air ini terjadi. Seberapa fatal langkah terlambat ini? Oh, sangat fatal ya, karena kalau sudah lihat korbannya begitu banyak, saya pikir ini jalan masuk untuk kita sebagai ahli hukum masuk untuk menuntut mereka. Tapi Boeing bukan perusahaan kemarin sore, Bu, yang tidak tahu aturan. Mereka pasti sudah memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Kenapa kali ini bisa terjadi? Ya, banyak hal ya. Saya juga kurang paham apa yang terjadi di dalam Boeing sendiri. Tetapi kalau melihat praktik yang biasanya dilaksanakan oleh pabrikan pesawat, setiap kali mereka meredesain atau membuat suatu bentuk baru atau meletakkan suatu alat baru di dalam kokpit untuk penerbangan, untuk safety penerbangan, itu biasanya mereka langsung membuat surat edaran.
kemudian mereka langsung mengundang para pilot atau teknisi yang akan terlibat dalam pesawat itu supaya